terkait isu benar atau tidak Persika bubar? Karena bentukan saya membubarkan. Kendala paling utama Persika adalah trust. Saya ini cinta mati ke Persika. Tapi kalau hari ini ada bicara Karawang United, ada Benfica, nanti muncul lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda semua? Berjumpa kembali bersama saya Amirullah Abdul Aziz di channel Media TV. Kali ini saya sedang bersama penanggung jawab Persika Kabupaten Karawang atau Persika Karawang. Apa kabar Kang dengan Bang Gabriel aja, Bang Gabriel Alexander gitu. Siap. Nah, langsung ke pertanyaan ya, to the point aja ya kan. Nah, apa kabar Persika? Ini berarti bicaranya saya sebagai mantan CEO Persika ya, karena hari ini secara resmi sebetulnya kan saya sudah melayangkan pernyataan dan surat untuk mengundurkan diri hari itu sebagai pertanggungjawaban saya atas kegagalan Persika melaju ke Liga 2 hari itu. Kalau ditanya kabar Persika hari ini, ya kabar Persika hari ini sedang tidak baik. Sedang tidak baik. Saya hari ini sebagai pecinta sepak bola di bumi Pangkal Perjuangan ini merasakan bahwa ya Persika hari ini memang sedang sakit. Persika sedang sakit dan hari ini Persika butuh sentuhan insan-insan sepak bola yang hari ini mencintai Persika khususnya dan mencintai Kabupaten Karawang. Kalau dibilang tidak baik dan sakit, tapi kan tidak mati dan belum mati gitu. Yang jelas ya Persika, setahu saya dan sepengetahuan saya ini Persika itu masih ada. Masih ada. Nah, ini kan melihat Persika itu di bidang prestasi ya. Kita bilang prestasi Persika itu naik turun ya. Nah, kenapa sih secara prestasi Persika tidak bisa mempertahankan prestasi yang kemarin sempat bermain di Liga 2 dan akhirnya harus terdegradasi di Liga 3? Apa sih kendala Persika? Ya, ini berbicara pengalaman aja ya. Jadi pengalaman saya sebagai CEO Persika di 2019 kemarin, di mana kita mengarungi Liga 3 nasional. Ya. Kita kebetulan terhenti di Liga 3 dan harus turun ke Liga 3 provinsi hari ini. Kalau bicara pengalaman saya, hari itu saya dipercayakan untuk membesut dan membenahi manajemen Persika. Hanya dikasih waktu 2 minggu sebelum kick off. 2 minggu sebelum kick off, sebelum Liga 3 dimulai. Hari itu saya harus bisa satu, membentuk manajemen perusahaan yang baik, satu. Yang kedua, saya juga harus bisa membentuk tim untuk dipertandingkan dalam waktu 2 minggu. Terus kemudian ada permasalahan-permasalahan lain yang hari itu juga segera harus diselesaikan agar Persika bisa tetap ikut berlaga di Liga 3. Jadi kompleks sekali masalahnya. Jadi mungkin ini yang halayak belum tahu, hari ini dibilang curhat ya, hari inilah saya curhat ini. Jadi memang nggak mudah. Untung hari itulah banyak masih peduli ke Persika. Ya, ada rekan-rekan yang membantu saya untuk berkomunikasi dengan pemain, dengan tim pelatih. Akhirnya di waktu 2 minggu ini alhamdulillah kita bisa membentuk tim. Walaupun tim yang memang ya kita persiapkan hanya dengan kurun waktu 2 minggu ya kan, karena pendaftaran itu ditutup 2 minggu itu gitu. Jadi saya harus betul-betul bisa membentuk tim yang harus bisa berlaga
untuk mengikuti atau mengarungi kompetisi Liga 3 nasional tahun kemarin itu. Dan secara waktu pasti itu kan tidak memungkinkan untuk hanya diberi waktu 2 minggu dan harus mempersiapkan, walaupun di kelas atau di liga ya terbilang kan liga 3 liga ini. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh supporter, oleh masyarakat Kabupaten Karawang terkait isu benar atau tidak Persika bubar. Jadi gini, hari ini Persika itu bentuknya adalah perseroan terbatas. Persika itu klubnya ada satu perusahaan yang menaungi Persika, di mana di PT itu ada para pemilik atau pemegang saham, ya, kurang lebih 4 orang. Saya sebutkan aja supaya halayak tahu. Jadi pemilik Persika adalah satu, pemegang mayoritas saham Persika adalah Ustadz Yusuf Mansur, itu satu. Terus kemudian dibantu oleh beberapa pemilik saham yang hari ini di Karawang. Satu, ya kan, mungkin Haji Riki, kemudian ada Mas Endro, terus ada lagi yang jarang muncul sebetulnya, tapi sempat berkontribusi yang signifikan lah, dan kita nggak boleh lupa, ya. Itu ada Kang Nana. Kang Nana, ya. Jadi hari itu kalau dibicara di akte notaris, ya mereka lah para pemilik perusahaan dan mereka lah pemilik Persika gitu. Jadi seandainya statement bahwa Persika bubar ya harus dari mereka pemilik saham, ya kan, tidak bisa bilang dari saya, tidak apalagi dari orang lain gitu yang tidak tahu menahu tentang Persika gitu kan. Berarti isu liar di luaran sana itu saya patahkan jelas bahwa Persika tidak bubar karena saya tidak mendengar statement dan belum pernah mendapat tembusan atau mendengar langsung lah statement bahwa Persika dibubarkan. Kalau manajemen, karena bentukan saya yang membubarkan manajemen, ya, manajemen yang hari itu. Karena apa? Satu, Persika sudah tidak lolos. Yang kedua, terus saya membentuk manajemen itu kan tadinya mengantisipasi atau mempersiapkan Persika untuk lolos ke Liga 2. Ya kan, karena saya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas kegagalan Persika, saya bubarkan manajemen yang saya bentuk. Tapi Persikanya nggak bubar. Persikanya masih ada. Nah, sebelum isu itu bergulir, langkah apa saja yang sudah dilakukan manajemen yang bentukan Akang ini di masa kepemimpinan Akang sebagai penanggung jawab Persika? Ya, hari itu jujur Persika itu yang tidak dimiliki hari itu adalah satu trust, kepercayaan. Jujur kami juga setengah mati lah hari itu, setengah mati sekali. Tapi ya inilah saya sendiri ini pecinta sepak bola, pecinta Persika, dan betul-betul ingin kota ini, Kabupaten Karawang itu memiliki tim sepak bola yang bisa mentas di panggung sepak bola nasional awalnya. Makanya langkah-langkah saya sempat konsultasi dengan rekan-rekan yang dari tim-tim lain, kiat-kiatnya, makanya saya coba terapkan di Persika. Yang pertama, karena trust, karena kepercayaan yang dibutuhkan oleh Persika, hari itu saya sudah menggandeng akuntan publik. Jadi saya menggandeng akuntan publik supaya nanti laporan keuangan apa tentang Persika kita akan transparan. Dan kemudian kita akan laporkan ke seluruh penyumbang dana yang masuk ke Persika yang melalui manajemen yang saya bentuk. Itu satu yang saya lakukan adalah akuntan publik saya gandeng. Yang kedua, saya sempat hari itu juga akan bekerja sama dengan pihak aparel. Saya akan bentuk ya outlet untuk menjual merchandise Persika. Mungkin itu sudah akan kita lakukan karena hari itu kita berharap, kita bermimpi betul-betul kita ada di Liga 2. Terus terkait manajerial, hari itu juga kita akan, ya sampai saya jujur saya menyurati beberapa klub sepak bola yang sudah saya anggap manajemen sepak bolanya udah bagus untuk kami belajar. Dan alhamdulillah sebetulnya diterima, tapi sebelum kunjungan itu dilakukan,
Persika sudah terdegradasi, itu aja. Siap. Nah, Siap. jadi langkah-langkah yang ya itulah langkah-langkah, sedikit langkah-langkah yang sudah kami persiapkan ya kan. Sampai dengan yang terakhir kami miris sekali itu, saya sempat mengundang 150 perusahaan yang ada di kawasan industri. Saya undangan resmi. Saya persiapkan tempat hari itu di Swiss Berlin. Saya bentuk acaranya aja betul-betul sepak bola yang penuh dengan kearifan budaya lokal. Karena saya menggandeng beberapa seniman budayawan untuk menghibur rencana dari para tamu undangan yang saya undang. Memang sengaja, karena hari itu saya berpikir ini satu-satunya cara untuk saya bisa menjalankan roda Persika ya kan? Karena ya maaf, dari para pemilik saham sudah menyerahkan sepenuhnya ke saya, dan hari itu tidak ada kucuran dana lah dari pemilik modal, ya kan, pemilik Persika. Akhirnya saya harus putar otak, saya panggil 150 perusahaan. Saya rencanakan ada 1000 perusahaan tapi bertahap gitu kan. Saya coba dulu dengan 150, dan alhamdulillah gitu kan. Jadi sakitnya benar-benar sakit saya itu. Jadi 150 yang datang 2. Dua itu pun bukan perusahaan yang ada di kawasan industri. Itu perusahaan yang ada di luar, yang kebetulan karena secara personal dekat dengan kita gitu. Jadi ya miris sekali itu, betul-betul gitu. Saya ngundang 150, makanan, hiburan sudah saya siapkan semuanya. Saya hanya mau paparan bahwa ini loh Persika, tim kembali ke Karawang gitu. Nyatanya ya itu, makanya saya makin oh ya betul. Berarti memang kendala paling utama Persika adalah trust. Hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua mungkin dari pengusaha yang hari ini berinvestasi di kawasan industri. Itu yang luar biasa menyakitkan. Menurut Anda sebagai mantan CEO Persika, sebenarnya seperti apa sih langkah untuk menyelamatkan Persika untuk saat ini? Yang pertama, harus ada kejelasan legalitas. Saya hari ini bicara sebagai mantan CEO, dan hari ini saya sebagai pecinta Persika. Satu, harus ada kejelasan legalitas, di mana legalitas itu hari ini jelas ada beberapa orang ya, di situ ada pemilik saham. Seandainya memang para pemilik saham itu masih mencintai Karawang, masih mencintai Persika, ya hidupkan lagi Persika. Ya gimana menghidupinya? Ya modali lagi ya kan? Modali lagi ya modali Persika. lagi ya, karena gimana ya kan, nggak mungkin, karena hari ini untuk mengarungi liga lah di baik divisi 1 sampai divisi 3 itu tetap butuh biaya kan, butuh modal gitu. Itu yang pertama. Setelah langkah terbaik, modali kan Persika supaya bisa tetap ikut berlaga hari ini di kompetisi Liga 3 provinsi. Ya, jika ada yang bertanya sebenarnya Bang Gabriel ini masih mau atau tidak mengurus Persika. Nah, kalau mau, apa alasannya? Kalau tidak juga? Ya hari ini jelas kalau saya ditanya itu memang agak berat ya kan. Karena jujur saya sangat-sangat mencintai Persika. Sangat mencintai Persika, sangat mencintai sepak bola, dan sangat-sangat mencintai Karawang. Kembali ke tadi sebetulnya ada lanjutannya ya kan. Jadi kalau para pemilik perusahaan siap all out ya, siap, jangan hanya lipstick ya kan, jangan hanya janji-janji. Saya ini udah kenyang makan janji ya kan. Nanti begini saya bilang, yang jelas yang real saja ya kan. Satu, membiayai Persika, menghidupi Persika itu. Terus yang kedua, seandainya para pemilik modal ini sudah tidak sanggup ya kan, dia serahkan Persika ke Karawang ya kan? Saya nggak bicara Persika ke seseorang ya. Persika diserahkan ke Karawang nih, para pemilik saham ngumpul ya kan,
Karena kita sudah tidak mampu, kita tidak sanggup, ya kita hibahkan Persika untuk warga masyarakat Kabupaten Karawang. Iya. Nah nanti menyerahkannya ke siapa, silakan para pemilik ini. Ya kan berarti 0-0 tuh, tidak ada pemilik saham. Ya nantinya kalau saya tertarik mungkin wah saya mau ikut misalnya ya kan untuk mengarungi kompetisi Liga 3 ya kan ada butuh biaya 1 miliar ini misalnya 1 miliar deh, saya pengen menjadi salah satu pemilik, menjadi salah satu investor di Persika. Misalnya saya punya uang 100 juta, berarti saya punya saham 10%, tapi semuanya harus kembali ke Fitri gitu, kembali ke nol gitu. Nol dulu, ya kan, dengan apa? Kembalikan dulu Persika ke Karawang, kembalikannya jangan mulut doang. Kembalikannya tertulis. Ini loh, gitu kan. Saya hibahkan Persika untuk Kabupaten Karawang. Ya nanti silakan siapa di Karawang yang hari ini bicara mencintai Persika, mencintai sepak bola, silakan terlibat. Ya kan, terbuka untuk umum. Plus hari ini yang saya salut luar biasa adalah rekan-rekan supporter. Itu ruhnya, betul-betul itu ruhnya Persika hari ini ada di rekan-rekan supporter. Kita, ya kan, saya jujur dulu mau ini juga salah satu atas dorongan rekan-rekan supporter. Karena betul-betul mereka ini sebetulnya yang memiliki Persika dan punya rasa memiliki. Itu rekan-rekan supporter. Saya tahu betul perjuangan rekan-rekan, ya kan. Saya beberapa kali mengawal Persika bertanding away, ya kan. Kemudian manajemen keuangan ada di saya, semua ada di saya. Rp1.000 pun, ya kan. Saya tidak pernah ada anggaran yang saya kasih untuk supporter. Itu yang luar biasa. Tapi mereka datang sampai ke Sumatera hari itu, ke Pekanbaru, ke Jogja, mereka biaya sendiri, ya kan. Mereka masuk ke stadion, selama ini mereka masuk stadion beli tiket. Itu makanya hari ini siapa sih yang paling peduli terhadap Persika? Ya supporter Persika, ya kan? Yang tergabung dengan Persika fans, ya banyak lah ya, ada komunitas supporter Persika. Itu sebenarnya hari ini yang betul-betul kalau memang kita sayang terhadap Persika hari ini, ya rasa sayangnya yang ditunjukkan itu ya supporter gitu. Dan kalau saya harus membesut Persika lagi, selamat dikelola dengan profesional, terus kejelasan legalitas, ya kan, kejelasan legalitas yang paling utama. Karena jangan sampai kita sudah mati-matian hari ini Liga 3, Liga 2, giliran Liga 1 ada persoalan hukum. Karena ada tuntutan, itu klub saya akan jual, wah kan repot. Nah itu yang saya takutkan gitu. Makanya hari ini saya minta, ya disinilah saya bicara kelegaan, kelegowoan ya, para pemilik saham Persika untuk duduk bersama, membahas bagaimana masa depan Persika hari ini dan ke depan. Ya kan? Saran saya itu duduk bersama. Kalau mau dikelola lagi, kelola yang baik, kelola yang betul, ya kan? Transparan. Terus kemudian kalau memang sudah tidak sanggup, serahkan ke Kabupaten Karawang, biarkan orang Karawang yang ngurus. Ya kan? Biarkan orang Karawang yang ngurus. Ya menyinggung Persika, kembalikan ke Karawang. Emang Persika bukan punya Karawang? Persika selama ini. Pemiliknya mayoritas pemegang saham hari ini kebetulan di luar Karawang domisilinya, ya kan? Di luar Karawang domisilinya. Jadi mungkin ya kurang cinta Karawang. Ya kan, dikembalikan ke orang Karawang yang berdomisili di Karawang. Jadi kan kalau ada apa-apa enak untuk berkomunikasi. Sekarang kayak rekan-rekan supporter, ya rekan-rekan ini ingin ketemu pemilik Persika kan bingung. Ya. Kalau saya harus nemuin, wah saya kan bukan pemilik Persika. Saya di situ hanya itu sebagai CEO aja. Saya nakoda untuk membenahi manajemen, ya kan. Dan maaf ya, selama saya jadi CEO juga nih, Kang Amir harus tahu, ya kan. Saya ini alhamdulillah demi Allah demi Rasul saya, ya kan. Saya ini boro-boro dapat gaji ya. Yang ada uang pribadi itu, gue bilang laporan keuangan saya semua lengkap jelas. Makanya ini bentuk saya kecintaan saya terhadap Persika gitu. Jadi saya mengelola Persika itu benar-benar saya nggak ada pamrih dan saya tidak ada tujuan apapun. Walaupun hari itu adalah sebagian orang, wah ini bentar lagi juga lari ke politik. Buktinya sampai hari ini, ya kan. Pileg saya tidak terlibat, pilkada saya tidak terlibat. Jadi ini bentuk
cinta saya terhadap Karawang, cinta Ya, saya terhadap karena Persika. kan ada yang beberapa di luaran sana gitu menyinggung Persika ini terlalu politis gitu, Ya. terlalu dipolitisasi. Nah, menurut Akang sebagai mantan Siawa sendiri, sebenarnya di tubuh Persika itu seperti apa? Apa khususnya manajemennya gitu? Ya, jelas manajemennya, kalau bicara manajemen ya kalau dibilang ya wajar ya, kalau ada orang politik yang wajar. Di semua klub sepak bola juga ada orang politiknya. Yang nggak boleh itu sepak bola dibawa ke politik, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di dalamnya ada orang politik, ya nggak bisa dilarang dan nggak ada undang-undang yang melarang. Untuk Gitu kan. Persika sendiri? Ya, untuk Persika sendiri sewaktu dipegang oleh saya, manajemen sama sekali maaf, saya tidak melibatkan teman-teman yang hari ini memang terlibat politik praktis waktu itu ya. Saya tidak mau karena dibawa ke ranah politik. Jadi saya hanya membentengi aja. Jadi yang saya libatkan di manajemen saya hari itu adalah betul-betul orang profesional. Kenapa yang saya benahi yang paling utama adalah manajerial perusahaan. Ya kan, untuk sebagian orang memang bilang bahwa wah tunggu aja kehancurannya karena tidak serahkan pada ahlinya. Ya iya, kalau hari ini GM Hotel yang saya itu pasang sebagai marketing, saya suruh jadi manajer tim, ya itu benar tidak pada ahlinya. Ya kan, tapi kalau dalam posisi struktur perusahaan, GM Hotel, terus direktur kawasan, saya libatkan menjadi salah satu direktur di Persika, itu kan memang ahlinya mereka itu membenahi perusahaan. Siap. Nah, terakhir nih sebelum closing, solusi perkembangan sepak bola di Kabupaten Karawang. Ya. Dimana kan muncul nama baru di Kabupaten Karawang, ada Persika United, Benfica gitu. Jujur nih, Seperti apa gitu? Saya Jujuran ini- gitu. Lobdar lah saya ke Persika, ya kan? Ah. Saya ini cinta mati ke Persika. Tapi kalau hari ini ada bicara Karawang United, ada Benfica, nanti muncul lagi. Tanggapan saya dukung. Karena apa? Sekali lagi saya bilang ironi, sebuah kota besar kayak Karawang ini, ya kan, tidak memiliki klub sepak bola yang bisa apa ya menjadi kebanggaan publik Karawang, apapun namanya. Ya kan? Yang jelas, dan saya tekankan di sini, klub-klub hari ini yang muncul itu ya kan tidak terafiliasi dengan Persika. Saya sudah menanyakan langsung terhadap beberapa pemegang saham Persika. Saya tanya langsung, tidak terafiliasi. Jadi silahkan dan tidak ada larangan. Dan kalau secara pribadi sebagai pecinta sepak bola saya dukung. Mau ada 10 juga saya dukung. Kenapa? Berarti banyak insan-insan sepak bola hari ini peduli terhadap sepak bola Karawang. Dan kita jangan mau diadu domba gitu. Karena bicara Persika, bicara Karawang United, bicara Benfica, bicara itu beda. Ya kan, jadi beda, jangan disamakan. Terus karena orang bentuk Karawang United seakan-akan wah ini untuk menggerogoti Persika, tidak juga. Ya. Enggak ya kan, orang justru orang peduli terhadap sepak bola Karawang. Ya kan, nanti mau bilang Karawang City ya kan, karena sudah ada Karawang United, ada Karawang City, ada Persika United, ya silahkan aja ya selama tidak tidak melanggar statuta FIFA ya kan. Justru lebih berwarna gitu dengan banyaknya Itu klub jadi sepak bola. banyak kok di satu kota memiliki lebih dari 2 klub, itu banyak. Ya kan, banyak ya kan, Arema, Persema, ya kan banyak kan, Persib dulu ada apa dulu ya kan, Persikap, terus ada banyak kan, Tangerang ada Persita, Persikota ya kan, terus kemudian di Jakarta juga kan ada Persija, ada Persijatim, Persitara. Jadi hal yang lumrah gitu, hal yang ini. Makanya saran saya untuk khususnya saya untuk teman-teman yang hari ini mencintai Persika, supporter jangan terpancing, fokus saja. Kalau memang teman-teman masih menginginkan Persika untuk hidup, fokus aja. Kita dorong para pemilik saham untuk duduk bersama. Karena kuncinya itu. Kuncinya satu. Kuncinya itu, duduk bersama dulu para pemilik saham. Setelah itu langkah selanjutnya baru bisa diambil langkah selanjutnya. Selama hari ini para pemilik saham masih cuek bebek, nggak mau duduk bareng, nggak mau ini, kita mau ngomong apa aja di bawah, aduh percuma. Kita capek itu. Ya. Dan jangan mau diadu domba dengan rekan, semuanya itu orang yang mencintai sepak bola Karawang. Ya. Tim apapun yang hari ini membawa nama Karawang,
ya seyogyanya kita saling mendoakan, saling mendukung. Itu aja saran saya. Karena klub-klub yang membawa nama Karawang berarti klub tersebut cinta Kabupaten Ya, Karawang baik. dan cinta terhadap sepak bola terakhir, Karawang. closing kita harapan untuk Persika Karawang ke depan seperti apa? Persika tetap bisa ikut berlaga karena kebetulan di 2020 nggak ada, 2021 kita ingin Persika tetap berlaga. Klub-klub yang lain hari ini terlahir dan hidup di Karawang juga ikut berlaga. Supaya tahun depan atmosfer sepak bola Karawang benar-benar bisa bergairah. Jadi kita sebagai pencinta sepak bola Karawang banyak sekali nanti sajian-sajian tentang sepak bola, tontonan-tontonan tentang sepak bola ya yang bisa menjadi hiburan. Ya syukur-syukur pandemi ini cepat berakhir pasca pandemi. Ya, semoga menjadi kado untuk Karawang di 2021. Dan satu lagi saya tekankan, kami minta tolong, saya berharap mohon para pemilik saham Persika hadir, duduk bersama. Hari ini semua pecinta sepak bola Karawang membutuhkan kehadiran Anda semua untuk duduk bersama mencari solusi untuk Persika ke depannya harus seperti apa. Itu aja, Kang Gus. Ya, baik, semoga video ini ditonton oleh pemilik-pemilik saham Persika Kabupaten Karawang saat ini hingga Persika Karawang bisa kembali bangkit dan bisa berlaga di Liga 2 bahkan Liga 1 ke depannya ya. Saya Amirullah Abdul Aziz bersama Kang Gabriel Alexander, mantan CEO Persika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.